Baik, selamat malam Bu Christine. Jadi di sini kami kelompok 10 akan melakukan paper review untuk pengumpulan tugas mata kuliah Deep Learning. Jadi, paper yang akan kita review itu memiliki judul Lightweight Attention Guided YOLO with Level Set Layer for Landslide Detection from Optical Satellite Image. Dan paper ini dibuat oleh kelima mahasiswa dari Central South University, Changsha, China. Lalu ada dari China University of Mining and Technology, Beijing. Oke, lalu ini adalah anggota dari kelompok kami. Dan ini adalah table of content dari paper yang akan kita review. Jadi di sini kita bagi menjadi 5, yaitu ada introduction, related work, methodology, experiment, and discussion, lalu ada conclusion. Lalu untuk introduction-nya lagi, kita perkenalan dulu dengan apa itu landslide atau longsor. Jadi longsor ini atau landslide itu dia adalah salah satu bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan atau gempa bumi, baik itu tektonik maupun vulkanik. Jadi di penelitian ini, landslide inventory itu menjadi elemen yang penting dalam pemetaan risiko dan pengelolaan bencana. Dan teknik deteksinya itu berbasis citra satelit, dan di sini paper menggunakan deep learning sebagai metode salah satu sebagai metode yang digunakan itu karena deep learning itu menawarkan pendekatan otomatis dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Nah, lalu untuk metodenya, paper ini menggunakan 3, itu adalah classification algorithm, semantic segmentation algorithm, dan object detection algorithm. Untuk selanjutnya, setelah dari introduction, kita masuk ke dalam setiap penelitian yang saling berrelasi. Jadi, dari beberapa penelitian yang terkait, jadi yang pertama itu ada dari Hu, di mana beliau awalnya itu menggunakan spektrum, geomorfologi, dan indeks vegetasi normalisasi untuk melatih SVM atau support vector machine dalam mengekstraksi longsor seismik. Setelah itu, beliau juga membandingkan beberapa algoritma machine learning untuk pendeteksian longsor dan menemukan bahwa RF atau radio frekuensi itu hasilnya lebih baik daripada support vector machine atau SVM dan ANN atau Artificial Neural Network. Dari Hu, Lee itu juga memiliki penelitian yang saling berrelasi dengan sebelumnya, yaitu dia mengusulkan metode acak Markov berbasis deteksi perubahan untuk deteksi tanah longsor. Setelah itu, Pinarillo juga memiliki penelitian untuk menggabungkan Object Based Image Analysis atau OBIA dengan 3 algoritma machine learning lainnya untuk deteksi. Dan setelah itu disambung juga dengan Mergahanan, yang dimana beliau menggunakan radio frekuensi untuk mendeteksi tanah longsor dan hasilnya memuaskan. Baik, lalu untuk metodologi yang digunakan. Jadi di sini adalah foto-foto ini adalah dataset yang digunakan dalam penelitian paper ini, yang dimana ini yang pertama adalah lokasi daerah penelitiannya di daerah Biji dan Taiwan. Lalu yang kedua itu adalah gambar dataset yang digunakan, yang dimana diambil oleh Citra Satelit Sentinel-2. Dan selanjutnya itu adalah dataset bentuk keadaan tanah longsor di Taiwan yang diambil dari Citra Satelit Sentinel-2. Lagi-lagi. Dan untuk metodenya yang diusulkan itu Layulu Triple L ini dia melibatkan 3 tahap. Nah, yang pertama itu dia melakukan pemilihan backbone yang optimal, yang dimana untuk mencapai keoptimalan itu di sini beliau menggunakan Mobile Net V3 untuk meningkatkan akurasi dan transferabilitas dengan parameter yang ringan. Dan di sini adalah flowchart dari model LIOLO Triple L. Di sini adalah struktur network dari YOLO V4 dan di sini ada struktur dari metode yang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya dari tahap yang kedua, yaitu Like Pyramid Feature Reuse Fusion Mechanism atau LPFRF akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada di metodologi 7, yaitu Like Pyramid Feature Reuse Fusion Mechanism atau LPFRF. Modul ini terdiri dari 2 submodel, yaitu The Channel Tension dan The Spatial Tension. Nah, dirancang untuk mengatasi kehilangan informasi pada modul SPP menggunakan polling rate rata global dan maksimum untuk meningkatkan field perseptif. Oke, ini ada. Nah, ini gambarnya tadi. Nah, saya jelaskan yaitu apa channel tension. Ya, channel tension adalah mekanisme yang memfokuskan perhatian pada channel dalam gambar. Nah, setiap gambaran dalam deep learning nanti memiliki banyak channel yang mewakilkan fitur-fitur berbeda seperti warna, tekstur, atau pola. Nah, seperti yang dilihat dalam gambar, dibagi menjadi banyak tekstur channel. Nah, yang selanjutnya ada di spatial attention. Nah, spatial attention ini memfokuskan perhatian pada lokasi spasial dalam gambar, nah, bukan pada channel, seperti channel attention. Nah, jadi ini membantu model untuk mengetahui area mana dalam gambar yang paling penting untuk diproses. Nah, oke.
Nah, ini ada selanjutnya metodologi 9 yaitu level set layer. Nah, apa itu level set layer? Nah, level set layer adalah teknik yang digunakan dalam segmentasi gambar untuk mendeteksi batas objek secara akurat. Dalam konteks ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan batas tanah longsor dari citra satelit. Nah, level set layer ini menggabungkan YOLO dengan level set untuk mendeteksi batasan tanah longsor secara presisi. Nah, model ini memanfaatkan kombinasi fitur low level dengan high level untuk akurasi yang optimal. Oke, ini ada formulanya untuk menentukan segmentasi pada penelitian tadi. Oke, ini juga. Nah, ini adalah bagaimana cara kerjanya. Nah, yang pertama yang A ini model dimulai dengan kurva awal atau zero curve level. Nah, biasanya bentuk bounding box atau area perkiraan lah di mana tanah longsornya. Oke, yang B ini ada yang namanya evolusi kurva. Nah, kurva ini kemudian berevolusi atau berubah bentuk secara bertahap berdasarkan informasi dari citranya. Nah, proses ini menggunakan fungsi matematis untuk memperbaiki, menyesuaikan kurva agar sesuai dengan tepi objek sebenarnya. Nah, ini minus saya. Nah, ini kan sudah dibentuk minus satu. Nah, selanjutnya, nah ini deteksi batas akhir yang C. Nah, seberapa iterasi kurva atau berhenti pada batas sesuai dengan kontur tanah. Nah, menunjukkan kurva akhir. Nah, yang C ini gambarnya menunjukkan kurva akhir yang telah menyesuaikan tepi objek secara presisi, di mana tanah longsornya. Oke. Nah, ini formula menentukan level set layer tadi, formulanya. Oke, nah ini eksperimen dan diskusinya. Nah, dalam eksperimen ini, dataset dibagi menjadi 80% training dan 20% testing, di mana 10% dari training set dialokasikan untuk validasi. Nah, semua model menggunakan settingan training yang sama, di mana pada dataset VOC dilakukan 300 epoch menggunakan pengoptimalan Adam dengan ukuran batch 64. Nah, learning rate dimulai dari 10 pangkat minus 4 dengan rate penurunan 10 setelah 30 epoch. Skala Gaussian pada level masing-masing yaitu 15 dan 3. Eksperimen ini dilakukan di dua lokasi yaitu Biji dan Taiwan. Model diuji pada dataset biji untuk pelatihan, sedangkan dataset di Taiwan digunakan untuk validasi transferabilitas. Nah, ini ya juga 4 metrik evaluasi untuk mengukur keakuratannya nanti. Nah, ini hasilnya. Ya, ada untuk testingnya di tabel 1 ya 90%, 94, ya terhitung bagus di Beji. Nah, nah, untuk eh, hasilnya yaitu validasinya ada di Taiwan yaitu overallnya juga masih lumayan lah, masih bisa dideteksi di atas 50%. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di bagian eksperimen and result adalah figur 9 atau gambar 9. Figur 9 sendiri adalah hasil cetakan dari deteksi longsor dari dataset Bajie kita atau dataset training kita menggunakan YOLO V4 atau versi 4. Nah, di sini ada beberapa hasil menggunakan beberapa backbone yang berbeda. Yang pertama adalah CSP Darknet 53 dan SNET 121, GhostNet, MobileNet 3, kemudian ResNet 50, dan VGG 16. Nah, soalnya ini di bagian eksperimen result bagian 6 ada figur 10 atau gambar 10 yang merupakan hasil deteksi longsor dari dataset Taiwan, yang mana adalah dataset tes kita yang menggunakan YOLO V4 menggunakan beberapa backbone yang berbeda. Bisa dilihat di sini ada gambar dari A sampai F sama seperti data training tadi. Di sini kita menggunakan beberapa backbone yang berbeda-beda juga. Namun di sini di bagian dataset Taiwan atau dataset tes kita, di sini kita menambahkan beberapa lokasi daripada tanah longsor itu terjadi. Nah, kemudian di bagian selanjutnya adalah tabel 3. Di tabel 3 ini menjelaskan ukuran dari YOLO 4 dengan 6 backbone yang kita gunakan. Di sini ada beberapa ukuran model, dari model baseline-nya, kemudian ditambah dengan backbone CSP.NET, kemudian MobileNet, RS50, GhostNet, DenseNet 121, dan VGG16. Bisa dilihat bahwa model atau backbone yang terberat adalah dari CSP.NET 53, sedangkan yang paling ringan adalah model dengan backbone GhostNet, yang dimana hanya berbesar 43,60 MB. Selanjutnya ini adalah hasil overall dari dataset Taiwan menggunakan YOLO V4, menggunakan mekanisme atau menggunakan
backbone MobileNet 3 dan menggunakan berbagai mekanisme. Yang pertama ada mekanisme ECA, CBAM, lalu LPVRF. Nah, di bagian 9 ini ada tabel keempat kita yang dimana ini adalah kinerja model atau ekstraksi dari kinerja model mendeteksi tanah longsor dengan menggunakan mekanisme yang berbeda di dataset training kita atau dataset BGA. Bisa dilihat di sini ada yang pertama ada baseline kita, kemudian baseline moon dan ditambah dengan mekanisme ECA, kemudian baseline ditambah dengan mekanisme CBAM, kemudian baseline ditambah dengan mekanisme LPFRF. Di situ juga ada precision-nya, recall-nya, F1 score-nya, dan juga MAP-nya. Nah, di bagian selanjutnya di sini ada dua tabel. Yang pertama, tabel 5, di mana tabel 5 ini adalah kinerja model, hasil ekstraksi dari kinerja model tanah longsor dengan menggunakan mekanisme yang berbeda menggunakan di BGA atau dataset training kita. Di sini akan lebih lengkap untuk pembahasannya, ada overall-nya juga, ada nilai kapanya, kemudian untuk user akurasinya, kita di sini ada landslide, non-landslide, dan juga producer akurasi, landslide dan non-landslide. Kemudian di bagian bawah ada tabel 6 adalah ukuran YOLO untuk keempat mekanisme tersebut. Bisa dilihat, dalam 4 mekanisme yang berbeda ini, semuanya hampir sama besar daripada ukuran YOLO 4-nya. Namun, bisa dilihat yang paling besar di sini adalah baseline plus ECA, di mana dia besarnya adalah 48,24. Sedangkan yang paling kecil di sini ada dua. Yang pertama, baseline saja, di mana 44,74 MB, dan juga baseline plus CBAM, di mana besarnya adalah 44,74 MB, sama seperti baseline-nya. Nah, baseline plus LPVRF sendiri memiliki besaran 45,64 MB, di mana ini adalah menempati posisi kedua di bagian ukuran mekanisme yang kita gunakan. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan terhadap eksperimen desa. Untuk visualisasi ekstraksi fitur jaringan yang ada di gambar itu, kita mendeteksi di jurnal ada gambar Taiwan. Nah, di sini untuk titik-titik merah itu titik-titik yang rawan longsor. Lalu untuk yang biru atau mendekati ke bawah itu semakin ke bawah semakin nggak rawan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk eksperimen di sini ada gambar di kiri yaitu mendeteksi longsor lalu tanpa menggunakan set layer 12, lalu untuk yang di kanan itu menggunakan set layer 12 gitu. Penjelasannya di sini. Untuk menggunakan mode 1 yang di kiri dan juga yang kanan gitu. Untuk yang di kanan menggunakan set layer 12, dia deteksinya lebih banyak di sana karena ada number of detective-nya ada 14, lalu untuk yang kilometernya juga mendeteksi lebih luas. Untuk area perbedaannya di sisi paling kanan tabel. Gitu. Lalu selanjutnya dia menggunakan deteksi longsor dari ketiga model di Nantau Taiwan. Hasil deteksi longsor oleh UNET, PSPNet, dan LLL, begitu. Untuk titik-titiknya ini untuk TP yang biru, merah ASN, untuk ini FN. Nah, di sini ada untuk eksperimen, ada hasil akhirnya, evaluation-nya. Untuk yang metode ketiga, Purpose, dia mendapat presisi yang 95%, untuk yang recall 94%, FN score-nya 94%. Di sini bisa kita lihat secara gamblang juga Purpose yang paling bagus. Lalu untuk perbandingan yang kedua menggunakan kapal karena kita ini di reviewnya itu klasifikasi, dia ada 63%. Untuk overall tetap Purpose yang paling bagus di sini peningkatan gitu ya, dia persenannya paling tinggi, akurasinya jadi lebih tinggi gitu. Nah, untuk yang paling bawah dia itu juga paling tinggi. Kenapa? Karena megabyte-nya itu paling kecil gitu. Lalu untuk eksperimen result di sini kita ada beberapa menentukan beberapa hal. MobileNet TV3 sebagai backbone mengungguli backbone lain. Lalu untuk mekanismenya juga dia meningkatkan event score signifikan ini. Lalu untuk level set layer-nya, nah dia itu berefek pada deteksi batas longsornya, lalu mengurangi kesalahan itu. Lalu untuk peak counting efektif, lalu unggul dan meningkatkan beberapa LCR-nya. Karena sesuai dengan dataset yang kita baca tadi, di presisinya dia sampai 90%, lalu recall-nya 94%, MAP-nya 96%.
Lalu dengan ukuran parameter yang lebih kecil juga, biasanya karena lebih kecil pas lebih ringan, layar lebih ringan dibandingkan model lain seperti UNED yang bisa 160. Ini bahkan lebih dari 100%, hampir 200%, begitu. Untuk strength-nya, yaitu inovasi model, gabungan mobile net GP3, APFRA, dan level set layer untuk operasi tinggi. Efisiensi parameternya juga tadi dijelaskan berulang kali ya, dia lebih ringan, lebih akurat juga. Untuk generalisasinya mampu diterapkan pada data sel dengan hasil konsisten. Eksperimennya lumayan aplikasinya nyata. Weakness, itu dari kelebihannya pasti ada kekurangan. Di sini ada keterbatasan masalah yang kecil, lalu data terbatas, kompleksitas rumus karena penyesuaian yang lebih rumit seperti yang dijelaskan teman-teman saya sebelumnya. Lalu evaluasi terbatas, tidak ada pengujian kecepatan yang berinsinya. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok Deep Learning kelas B. Saya sedikit bilang penutup mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai suara saya yang terkini. Sekian, and bye-bye.